Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayati, NIM 1805-3017. Jurusan saya Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menyampaikan telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP dari SMKN 1 Payakumbuh dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks. Baiklah, inilah hasil telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP yang berjudul Perencanaan Bisnis. Materi perencanaan bisnis. Di sini saya membahas pertemuan 1 sampai UTS, di mana KD yang dibahas yaitu KD 3.1, selanjutnya KD 4.1, selanjutnya KD 3.2, 4.2, dan hanya 4 KD tersebut. Yang kedua, kita masuk kepada indeks pencapaian kompetensi, di mana di sini semua KD telah mampu semua indeks pencapaian kompetensi telah mampu menjabarkan KD karena telah memenuhi hal yang berkaitan dengan pembahasan materi lingkungan bisnis, analisis SWOT, dan merencanakan strategi bisnis. Item dalam RPP, di mana telah sesuai dengan identitas sekolah, identitas mata pelajaran, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, KD, IPK, materi pembelajaran, dan yang memuat fakta, konsep, metode pembelajaran yang digunakan, media pembelajaran, sumber-sumber belajar, langkah pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran sendiri yaitu student center dengan kurikulum 2013. Selanjutnya kegiatan pembelajaran, di mana yang pertama kegiatan pendahuluan. Di sini mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang telah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya terkait dengan kompetensi yang akan dipelajari. Yang selanjutnya menyampaikan kompetensi yang telah dicapai dan memanfaatkannya bagi kehidupan. Selanjutnya menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang digunakan. Masuk kita kepada kegiatan inti. Pertemuan pertama, siswa itu membaca buku teks mengenai lingkungan bisnis. Selanjutnya, yang kedua, mengajukan pertanyaan dengan hal-hal yang belum dipahami, di mana itu bersifat critical thinking. Yang ketiga, menyimpulkan pengertian lingkungan bisnis. Untuk pertemuan kedua, yang pertama, menyaksikan tayangan PowerPoint mengenai analisis bisnis eksternal mikro dan eksternal makro. Yang kedua, mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum dipahami. Itu bersifat critical thinking. Dan menyimpulkan materi lingkungan bisnis eksternal mikro dan makro, eksternal makro. Yang keempat, mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Selanjutnya, pertemuan 3, melakukan evaluasi. Untuk penutupan, membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas perorangan jika diperlukan, menyampaikan pembelajaran dan pertemuan berikutnya. Ini berlaku untuk 1 kali pertemuan, di mana itu pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Di sini, dan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya juga diberlakukan kegiatan-kegiatannya seperti ini. Inilah berikut contoh silabus dari pertemuan 1 sampai UTS. Di sini dapat kita lihat kompetensi dasar 3.1 menganalisis lingkungan bisnis, indikator pencapaian, menjelaskan pengertian bisnis.
Materi pembelajaran, pengertian bisnis, macam-macam bisnis lingkungan, identifikasi bisnis, analisis lingkungan bisnis eksternal, mikro dan makro. Untuk alokasi waktu 3 kali TM sama dengan 3 kali 45 menit. Berarti 1 jam pelajaran itu 45 menit. Dan untuk 1 kali pertemuan terdapat 4 jam pelajaran. Jadi semuanya terdapat 4 KD. Selanjutnya masuk kita kepada tujuan pembelajaran. Melalui membaca buku teks dan diskusi, peserta didik menganalisis lingkungan bisnis eksternal dan mikro dan eksternal mikro dan eksternal makro. Menjelaskan lingkungan bisnis dan menentukan lingkungan bisnis tersebut dengan baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya masuk kepada penilaian sikap, di mana instrumen penilaian sikap dan spiritual dan sikap ini diajukan untuk KD 3.1 dan 4.1. Ini untuk siswa. Selanjutnya masuk kepada pengolahan nilai sikap. Pelaporan nilai sikap dalam bentuk predikat dan deskripsi dalam ketentuan A, B, C, dan D. Selanjutnya instrumen penilaian, di mana ini terdapat siswa disuruh mengerjakan teks tugas kelompok, tugas mandiri yang ada di buku, dan tugas praktek. Selanjutnya yang ke-8 pendoman penskoran, di mana untuk nilai akhir skor sama dengan nilai akhir sama dengan skor perolehan per skor maksimum kali 100%. Penilaian keterampilan, di mana di sini untuk KD 4.1 menentukan lingkungan pemasaran, materinya itu lingkungan bisnis eksternal, mikro dan eksternal makro. Ranahnya yaitu P4, indikator butir soal. Peserta didik menentukan lingkungan pemasaran eksternal. Teknik penilaian di sini menentukan yaitu dengan digunakan pengamatan. Instrumen penilaian keterampilan, di mana menentukan lingkungan bisnis eksternal mikro dan eksternal makro. Selanjutnya instrumen dan rubrik penilaian keterampilan, di mana di sini contoh penilaian keterampilan. Ini biasanya dikerjakan oleh guru dan dilaporkan untuk hasil keterampilan siswa itu sendiri. Materi pelajaran. Materi pelajaran untuk 1 kali pertemuan ini yaitu perencanaan bisnis, lingkungan bisnis, pihak yang terlibat dalam bisnis, tujuan bisnis. Hanya sekian hasil telaah dari saya. Jika ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Silahkan bagi teman-teman untuk berkomentar dan melakukan saran di kolomnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.